Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini turun cukup dalam 0,92% ke level 6809 ya, 6.899, dan untuk hari ini untuk IHSG langsung open gap bawah. Jadi di awal market tadi langsung dibuka merah. Langsung open gap bawah, opennya di area 6861, sempat naik dikit cuman langsung dibanting turun. Kalau lihat candlenya sih ini ada perlawanan ke atas ya, cuman nggak terlalu kuat. Kita lihat aja besok untuk IHSG apakah bisa balik lagi di atas 6817 atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya perlu hati-hati untuk IHSG besok. Jangan buru-buru masuk ya di saham. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba kita cek dulu untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 22 Februari. Secara keseluruhan sebenarnya untuk aslinya malah masuk ya. Hari ini untuk aslinya masuk paling banyak di saham Bank BRI, netbuy 107,9 M, kemudian di Telkom, Goto, Adaro aslinya masuk, cuman ya belum terlalu banyak. Dan yang paling banyak dijual asing hari ini ada Bank Mandiri, Arto, Gudang Garam. Kalau kita perhatikan untuk valuasi IHSG, masih cenderung sepi, paling gede cuman Bank BRI, valuasinya 500-an eman aja kalau di sini ya. Kemudian Goto, jadi untuk IHSG hari ini sebenarnya untuk aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak, dan fluktuasinya nggak terlalu ramai ya, jadi IHSG turun ya, kemungkinan masih karena sepi. Kemarin juga sepi, hari ini juga cenderung sepi, walaupun lebih ramai sedikit dibandingkan kemarin ya. Untuk besok, um, ya lihat aja di awal market. Kalau di awal market langsung hijau, mungkin buat teman-teman yang mau entry lagi di saham-saham IHSG bisa pertimbangan kalau yang udah mendekati support atau mau breakout ya. Kita lihat aja besok untuk IHSG, semoga bisa balik lagi di atas 6817, tapi kalau masih merah jangan buru-buru entry untuk beli saham ya, tapi tetap disclaimer. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama, kita akan cek saham Goto yang hari ini turun ya, hari ini turun lagi. Tadi sempat nyentuh area supportnya di 114 dan ditarik naik. Jadi untuk Goto tadi sempat turun level terendahnya 113 ya. Untuk supportnya kan di ya di area sini sih 112, 114. Kemudian tadi ada yang jaga harga di 113. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto ya. 115 ini sih ada yang jaga harga. Untuk hari ini aslinya masuk, cuman belum terlalu banyak. Jadi untuk aslinya udah nggak distribusi lagi ya. Beberapa hari terakhir kan untuk aslinya keluar cukup banyak. Hari ini masuk cuma 29,9 M aja. Semoga aja untuk besok nggak keluar lagi untuk aslinya di saham Goto dan harganya mulai naik. Terus kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Goto tanggal 22 Februari secara keseluruhan didistribusi oleh BB, dan BB-nya ini BB versi lokal ya. Hari ini lokalnya jualan gantian BB dan BK versi lokal 100% selling, distribusi tidak melakukan pembelian sama sekali ini BB dan BK. Dan untuk lokalnya yang masuk YU, OD, SQ. Untuk aslinya hari ini yang masuk ada CS, BK ya. Untuk CS ini 100% buy, tidak melakukan penjualan sama sekali. Jadi akumulasi ya. Jadi CS hari ini akumulasi 65,1 M di saham Goto. Selain CS ada BK, AK versi asing yang masuk. Jadi untuk BK lokalnya BK lokalnya keluar, BK aslinya masuk. Kemudian yang keluar untuk aslinya AI, CC, YU. Jadi sebagian asing mulai masuk ya. Mudah-mudahan saja untuk besok harganya masih dijaga di atas 114. Dan kalau mau entry di saham Goto ya masih seperti kemarin, kalau harganya di bawah 114 dan ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau lihat transaksi hari ini sih kemungkinan untuk besok menurut saya masih akan konsolidasi ya, bahkan bisa naik. Soalnya untuk market maker utamanya YUCP, keduanya netbuy walaupun cenderung trading. Dan uh, untuk besok, perhatikan saja level ini selama masih bertahan di atas 114, misal besok itu masih bertahan di atas itu ya, ada kemungkinan mungkin akan tiktokan dulu, akan konsultasi. Untuk resistennya masih di area 125-126. Oke, itu untuk saham Goto, semoga aja ya bisa naik ya ke area sini. Walaupun turun,
Ya, support terdekatnya di area sini 112, 114, jebol di bawah itu berarti supportnya di 108. Ya, oke, itu untuk saham GoTo ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini juga turun. Kemungkinan sih untuk GoTo kalau besok aslinya nggak banyak distribusi, mudah-mudahan bisa langsung hijau. Untuk BBRI hari ini turun dan close-nya pas di area support 4760 ya. Jadi untuk besok mungkin bisa jadi penentuan untuk Bank BRI apakah langsung merah atau hijau. Di awal market perhatikan aja untuk hari ini Bank BRI itu open gap bawah, jadi ini ninggalin sedikit gap down ya. Ya kan ada sedikit gap yang belum ketutup. Hari ini opennya di sini di 4790 sempat turun cukup dalam, cuman ditarik naik lagi, jadi ada perlawanan ke atas, close-nya di area support. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI untuk hari ini asingnya sih masuk ya, jadi untuk turunnya itu asing dibeli oleh asingnya dari tanggal 13 Februari ini cenderung masuk. Kalau kita cek dari tanggal 13 Februari coba untuk asingnya udah net buy total 664,5 M, jadi turunnya ditampung oleh asing. Ya mudah-mudahan untuk besok langsung hijau aja untuk saham Bank BRI. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, ini harganya sih udah disupport. BBRI hari ini tanggal 22 Februari secara keseluruhan ya ada BK AK yang masuk ya. Untuk BK-nya net buy 89M, AK masuk 64M, dan untuk BK AK ini versi asing. Jadi untuk AK asing net buy 94, sedangkan untuk AK lokalnya jualan ya. Untuk AK lokal keluar 30,6M lokalnya distribusi. Ini lokal semua yang distribusi BB, DR, AK, YU versi lokal keluar dan ditampung oleh AK BK versi asing. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan besok langsung hijau ya, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI. Lihat aja kalau langsung hijau ya target price paling dekatnya paling nggak nutup gap di 4820 atau ya mungkin bisa jadi mantul naik dan mudah-mudahan bisa breakout 4.900 ya dan ngejar area 5.000. Oke, itu tuh saham Bank BRI hari ini sih close di area supportnya. Jadi kalau besok langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau ya disclaimer kalau mau spekulasi buy. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini malah ARB ya. ARB jebol langsung turun ya hari ini, nggak ada yang jaga harga di 1675, nggak ada yang jaga harga juga di 1620. Dan siapa yang distribusi untuk BRIS hari ini? BRIS untuk asingnya hari ini tanggal 22 jualan 4,4 M aja. Jadi untuk asingnya sebagian masih hold ya. Masih hold di saham BRIS. Kemudian yang jualan siapa? Hari ini untuk asingnya di saham BRIS tanggal 22 Februari secara keseluruhan sebenarnya yang distribusi ini RX dan MG. Market maker utamanya MG. MG-nya keluar 15,9 dan harganya ARB yang nampung PD, yang nampung PD AKCC. Jadi RX-nya keluar, MG-nya keluar. RX-nya RX versi asing ya, dan MG-nya lokal, jadi lokalnya ada yang distribusi, asingnya juga ada yang keluar. Untuk saham BRIS ARB, dan kalau kita perhatikan sebenarnya ini distribusinya nggak gede-gede banget ya. Coba kalau kita cek dari awal bulan ini, dari tanggal 1 Februari, secara keseluruhan untuk AK masih net buy 226M, dan AK-nya ini AK versi asing dan lokal ya. Masih MG-nya versi lokal masih punya barang kalau dari tanggal 1 Februari 89 M, AVG-nya buy untuk MG di 1624, 1624. Floating loss ya, jadi untuk MG-nya kalau kita cek dari tanggal 1 Februari itu untuk AVG-nya di 1624 di area sini sih. Di area residennya, jadi semoga aja besok bisa naik kalau walaupun di awal market ada kemungkinan open gap bawah ya, karena untuk hari ini ARB untuk saham BRIS ya, ARB yang ngantri di harga over ada 117.000 lot, tapi ya ini sih nggak bisa buat patokan 100% juga ya, kadang juga ngeprank ya. Jadi ada kemungkinan sih open gap bawah, habis itu terjadi technical rebound, paling nggak naik ya, bisa open gap bawah untuk BRIS, semoga aja seperti itu skenario-nya. Kalaupun nggak naik, di hold pun kayaknya masih lumayan berani ya untuk sekelas BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Secara histori, coba kita hapus aja ini garis-garisnya.
kalau kita buat tarik garis Fibonacci ya untuk saham BRIS hari ini secara teknikal berhasil breakdown di bawah supportnya ya 1595 ini berarti udah jadi resisten terdekatnya untuk saham BRIS. Ada kemungkinan besok open gap bawah, jadi secara Fibonacci kalau turun support selanjutnya untuk BRIS ada di 1500, bisa pertimbangkan aja dekat-dekat area sini kalau mau entry. Ada kemungkinan sih mantul naik, mengingat juga untuk yang pertama asingnya belum banyak keluar, dan yang kedua untuk AVG-nya CMC posisi hari ini kalau kita cek dari tanggal 1 Februari ya, dari tanggal 1 Februari itu floating loss AVG-nya di 1624. Oke, itu untuk saham BRIS, skenario-nya ada kemungkinan open gap bawah, habis itu mantul naik, semoga aja seperti itu. Perhatikan aja dekat-dekat 1500-an ini support untuk BRIS selanjutnya ya, dan untuk resistennya 1595. Kalau besok langsung hijau dan berhasil breakout ada yang jaga harga di area sini, ya kalau mau spekulasi buy sebenarnya lumayan berani, cuman ya disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita cek saham Arto, udah beberapa hari ini kita nggak bahas ya untuk saham Arto, dan untuk sahamnya Arto turun ke level 2760 dan ini nggak bentuk lagi ya, ini udah turun cukup dalam lagi ya, turun di bawah harga terendahnya pas tanggal 11 Januari untuk saham Arto juga ini ARB ya, ARB Arto ya, ARB cuman yang di harga overnya nggak ada yang ngantri, nggak terlalu gede antriannya. Ada kemungkinan sih besok kalau secara teknikal mending wait and see aja ya untuk saham Arto yang nyangkut di atas. Kalau masih mau hold ya sarannya seperti yang kemarin-kemarin pas kita bahas Arto, jangan kebanyakan average down ya, karena kita nggak tahu kapan harga saham Arto itu mulai rebound. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu ada yang nampung untuk hari ini. Untuk Arto aslinya keluar 41,8 M cukup banyak ya hari ini, aslinya keluar cukup banyak. Perlu hati-hati walaupun ada apa ya, ada pemain besar yang nyangkut di harga atas untuk saham Arto itu kalau nggak salah, pernah kita bahas ya kalau nggak salah. Nah kalau kita cek tanggal hari ini tanggal 22 Februari secara keseluruhan ini didistribusi cukup lumayan oleh AZ, ZB dan mereka asing. Jadi untuk asingnya hari ini distribusi, KZ murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali, dan untuk ZB-nya cuma beli satu lot aja. Nah, jualannya ya hampir 100% jualan ya untuk saham Z, untuk ZB di saham Arto itu, jadi mending wait and see aja dulu juga. Secara teknikal ini berhasil breakdown ya, cuman nggak tahu juga untuk besok. Hari ini open gap bawah, jadi untuk Arto itu langsung open di 2910, langsung dibanting turun, nggak ada perlawanan naik. Kalau setelah candlenya sih untuk Arto besok ini apa ya, ya jangan buru-buru entry ya di awal market, kecuali besok langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 2770. Oke, itu untuk saham Arto untuk hari ini sih di distribusi aslinya jualan lumayan banyak, jadi mending wait and see aja. Yang nyangkut di atas kalau masih mau hold, jangan kebanyakan average down ya, takutnya ya kalau retail banyak ambil di bawah, bukan market makernya ya, nanti lama naiknya ya. Cuman yang nggak tahu juga, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalaupun mau entry untuk saham Arto, target penurunannya ke level berapa, karena untuk hari ini secara teknikal berhasil jebol supportnya di 2770. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini ya bisa ke 2100, tapi semoga aja enggak ya, semoga aja enggak, cuman yang nggak tahu juga kedepannya gimana. Oke, itu untuk saham Arto ya, untuk hari ini didistribusi oleh asing ARB dan jebol di bawah 2770. Kalau besok, kalau di awal market langsung merah, jangan buru-buru entry, cuman tetap disclaimer ya, kalau langsung hijau mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, selama ada yang jaga harga aja di 2770. Selanjutnya kita cek saham BBYB. Dan untuk saham BBYB hari ini
Hari ini untuk BBYB ya, secara keseluruhan minus 1,52% karena untuk hari ini BBYB itu open gap bawah, ya open gap bawah. Candlenya kecil, jadi nggak terlalu ramai kemungkinan ya. Coba kita cek untuk transaksinya. BBYB hari ini aslinya keluar 782 juta ya, nggak terlalu. Untuk valuasinya juga sepi. BBYB tanggal 22 Februari hari ini secara keseluruhan ini kita bicara berperang ada yang nampung sih, ditampung oleh AZ. AZ-nya net B 4,7 M ya. Sebenarnya hari ini ada yang akumulasi nih, AZ masuk 4,7 M, AVG-nya di 648 dan yang jualan paling banyak MG. Untuk MG ya valuasinya dan net valuasinya hampir sama. Semoga aja untuk besok AZ ya. Gimana untuk AZ dalam satu mana tadi? Yang net B paling banyak AZ dan untuk AZ-nya kalau kita cek dari tanggal 13 coba AZ cenderung akumulasi ya. Ini kita cek dari tanggal 13 sudah net B 22,5 M. Jadi untuk AZ ini untuk BBYB ini cenderung diakumulasi AZ untuk beberapa hari terakhir. APG-nya di 656, jadi ada kemungkinan paling nggak technical rebound ya untuk saham BBYB ini. Untuk besok gimana? Untuk setelah histori support terdekatnya sih di 625, selama nggak jebol di bawah itu sih masih ada kemungkinan konsolidasi dulu ya, habis itu naik mudah-mudahan untuk saham BBYB. Mengingat juga untuk beberapa hari terakhir ini ada yang akumulasi ini si AZ, dan untuk AZ-nya ini AZ versi lokal ya. Ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Mungkin nunggu waktu aja ya. Ya. Kalau mau entry ya bisa pertimbangan aja area 590 sampai 625 ya. Sekiranya di area situ ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy ada kemungkinan mantul naik mudah-mudahan. Tapi kalau sampai jebol di bawah 590 ya supportnya secara Fibonacci ada di 515. Oke, itu untuk saham BBYB. Hari ini sih ada yang nampung dan dalam beberapa hari terakhir itu ini ada yang akumulasi ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam hari ini turun 1,44% ya. Turun lagi. Gagal naik ya. Kemarin ya ini tak kira tanda-tanda mau naik, cuman open gap atas, habis itu turun, hari ini turun lagi. Dan kalau kita cek untuk saham Antam hari ini aslinya keluar 14,3 M. Antam hari ini tanggal 22 Februari secara keseluruhan didistribusi oleh lokalnya RX keluar 46 M, jadi RX lagi nih. Tadi RX keluar di mana ya tadi? Untuk lokalnya juga keluar, aslinya lokalnya distribusi, aslinya juga net sell. Jadi mending wait and see aja ya. Setelah keseluruhan juga didistribusi oleh RX. Untuk aslinya yang keluar ada ZP, BK. Untuk ZP net sell 12 M, untuk BK-nya net sell 8,9 M. Untuk lokalnya yang distribusi paling banyak RX ya, 46, ini 100% distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Yang nampung OD dan PD. Jadi mending wait and see aja dulu. Buat patokan bisa perhatikan saja area dekat-dekat 2020 kalau ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti ngejar supportnya lagi di 1960. Ini support selanjutnya untuk saham Antam, misal jebol di bawah 2020. Oke, itu untuk saham Antam, dan ternyata di sini ada gap up ya. Ya, oke, itu untuk saham Antam, perhatikan saja level ini dan ini ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan masih merah dulu, mungkin di awal market. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini naik, cuman belum terlalu tinggi ya. Hari ini setelah kesan ditutup surplus 1% lebih. Open gap atas, cuman setelah technical masih di area sini-sini aja, konsolidasi. Untuk resistennya masih di 2930, belum berhasil breakout, nyentuh pun juga belum ya untuk hari ini.
Untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini tanggal 22 Februari, ASINnya masuk lagi loh. Ini ASINnya masuk 29,6 M. Masuk. Adaro ya. Tapi yang udah sih habis ASINnya masuk, habis itu langsung keluar ya waktu itu. Hari ini untuk Adaro lokalnya ada AK yang masuk cukup banyak ya, AK versi lokal masuk 29,6 M dan untuk ASINnya AK CSBK masuk. Jadi ASINnya distribusi, lokalnya juga ada yang untuk ASINnya cenderung entry ya, cenderung akumulasi dan lokalnya juga ada yang masuk cukup banyak. Secara keseluruhan hari ini diakumulasi oleh AK. Ada kemungkinan untuk besok, menurut saya sih ada kemungkinan konsolidasi, kalau enggak naik ngejar resistennya di 2930 bakal nguji area sini ya. Perhatikan saya area 2930 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Ada kemungkinan sih mungkin di awal market langsung hijau, cuman kalau naik kayaknya sih ya enggak tinggi-tinggi banget ya, kecuali harga batu baranya naik. Dan untuk harga batu baranya naik sih untuk hari ini naik 1,39%. Ya kan. Pas kita buka ini naik sih di indeks future-nya, bukan indeks future, di bursa komoditinya Eropa ini untuk harga batu baranya naik 1,39% sampai video ini dibuat ya. Nggak tahu juga untuk besok, kalau masih naik ya ada kemungkinan untuk saham Adaro bisa naik, tapi kita lihat aja besok ya. Buat patokan yaitu area resistennya di 2.930. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini tidur di 50. Apakah ada yang masuk lagi? Ini sempat bangun sih, tadi sempat bangun, habis itu tidur lagi. Tadi sempat naik sampai ke 52 ya, dan kalau kita cek siapa yang ngebangunin BSBK tadi, bangun cuma nggak digoreng. Hari ini tanggal 22 Februari secara keseluruhan nggak terlalu rame. LS, SHX, XI masuk, yang keluar PG malah keluar ini ya, market maker utamanya PG-nya keluar. Jadi tadi naik itu buat PG keluar, ya kurang bagus sih. Jadi ya mending yang belum punya posisi pikir-pikir lagi kalau mau entry di sampai SPK. Tapi ya disclaimer ya, kita juga nggak tahu kapan mau digoreng. Saya bukan bandarnya ya. Mending wait and see aja lah untuk sampai SPK ini, apalagi di harga 50 yang udah punya posisi di atas, jangan kebanyakan average down, takutnya kalau retail banyak masuk di harga 50 nggak digoreng-goreng naik. Oke, itu untuk saham BK ya. Untuk besok sih ada kemungkinan masih di 50, kalaupun naik ya sebenarnya keluar aja sebagian ya. Seperti kemarin untuk strateginya, kalau mau mencoba keluar di BSBK naik, nggak usah nunggu tinggi-tinggi banget, keluar aja sebagian, siapa tahu nanti ditampung market maker digoreng lagi. Cuman kalau masih mau hold dan nambah muatan lagi ya nggak apa-apa, disclaimer ya, itu untuk resiko ditanggung masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Swiss yang hari ini juga ARB malahan. Hari ini ARB sempat naik sih, tapi habis itu dibanting turun karena gagal mempertahankan posisinya di atas 210. Sempat naik ke level 218, habis itu turun. Ya, kemarin candlenya bagus, strong bullish Marubozu. Hari ini open gap atas, mencoba breakout, cuman gagal, langsung turun. Kalau kita cek untuk transaksinya, Swiss ya. Ini apakah ada yang nampung? Swiss hari ini tanggal 22 Februari secara keseluruhan, nah ini CC cuma masuk 1,2 M dan yang jualan XL, MG, XC. MG keluar, sebagian retail keluar loh ini. XL, XC, PD keluar. Tapi belum ada yang nampung. Untuk besok kemungkinan gimana? Kalau kita cek yang ngantri harga overnya untuk saham Swiss ya. 72.000 lot, ada kemungkinan sih open gap bawah, habis itu mantul naik ya, terjadi technical rebound, semoga aja seperti itu untuk saham Swiss ya.
Besok ARB enggak ya? Coba kalau ARB ke harga berapa kita hitung ya. Kalau ARB Kalau selis besok ARB maka akan open di 175. Perhatikan aja level 175 area sini mungkin kalau mau spekulasi buy cuman ya resiko ditanggung sendiri-sendiri. Bisa open sebelum market buka di harga ARB. Kalau open ARB ya, kalau menurut saya sih ada kemungkinan open gap bawah habis itu mantul naik. Habis itu mantul naik ya karena untuk hari ini sebagian retail keluar. Cuman nggak tahu apakah habis naik itu akan naik lagi atau turun itu terserah marketnya. Oke, itu untuk saham selis hari ini di distribusi dan sebagian retail keluar, mudah-mudahan besok habis open gap bawah ya ada yang kurang naik. Oke, itu untuk saham selis. Selanjutnya kita cek saham laju ya. Untuk saham laju hari ini naik 10%. Ya naik laju ya. Ini hari ini tanggal 22 Februari untuk laju AZ akumulasi 5,1 M, walaupun untuk AZ ya nggak akumulasi banget sih. Followers-nya 14,4 M dan net B 5,1 sebagian trading, tapi PD, XL, NI, CC, XC keluar ya, sebagian retail keluar dan diakumulasi oleh AZ naik harganya. Dari tanggal 20 untuk AZ baru masuk hari ini sih paling banyak. Kalau kita cek dari tanggal 13 untuk AZ cuma NP1, kita cek dari awal IPO-nya AZ ya baru masuk beberapa hari terakhir. Cenderung trading ya, jadi buat yang mau entry di saham laju buat scalping aja. Kalau hold ya disclaimer ya. Untuk hari ini AZ masuk, sebagian retailnya keluar, ada kemungkinan untuk besok mungkin di awal market masih hijau. Target price-nya kalau digoreng ya di area sini untuk yang pertama di 282 ya, kalau digoreng. Tapi sebelum ke area itu mungkin akan uji dulu area sini ya, harga tertingginya pas tanggal 250, pas tanggal 10 Februari. Oke, itu untuk saham laju. Ada kemungkinan di awal market itu hijau. Semoga aja nyentuh 250 dan habisnya misal tembus di atas itu. Kalau mau pasang trailing stop ya bisa di 250 ya, cuman ya disclaimer ya. Ada kemungkinan hijau dulu mudah-mudahan, kalaupun turun supportnya kalau secara Fibonacci di 220 selama ada yang cegah harga sih ya nggak tahu juga. Untuk kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan naik soalnya untuk sebagian retail keluar dan AZ-nya masuk akumulasi 5M. Perhatikan saja level 250 apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau misal berhasil tembus cuman habis itu turun lagi ya mending kalau udah floating profit keluar aja ya. Tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Tetap disclaimer.